Kemudian di dalam informasi umum itu terinci berisi tentang identitas penulis modul siapa. Kemudian kompetensi awal, ya, kompetensi awal yang sudah dimiliki oleh anak, gitu ya. Nah, ini berdasarkan apa? Berdasarkan asesmen awal yang sudah diberikan oleh gurunya. Lalu berikutnya ada profil pelajar Pancasilanya apa, lalu sarana prasarana, target peserta didiknya itu harus bagaimana, lalu model pembelajaran yang digunakan. Kemudian komponen inti itu berisi tujuan pembelajaran, asesmennya, ya, itu Bapak Ibu asesmennya. Yang menyangkut tentang kontennya juga, menyangkut tentang sikapnya, tentang keterampilannya juga. Lalu ada pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik, kemudian kegiatan pembelajaran, dan ada refleksi peserta didik dan pendidik. Di dalam lampiran itu ada lembar kerja peserta didik, ya. Dalam hal ini kan dalam proses pembelajaran selalu ada lembar kerja yang dikerjakan oleh siswa dalam rangka proses pembelajaran yang nanti tujuannya adalah mencapai goal yang sudah ditentukan oleh ibu bapak guru. Kemudian juga ada pengayaan dan remedial yang harus nanti diberikan kepada siswa, bahan bacaan pendidik dan peserta didik, glosarium serta daftar pustaka. Nah, sekarang Bapak Ibu bahwa secara prinsip penyusunan modul ajar itu haruslah esensial, lalu menarik dan menantang, relevan dan kontekstual dan berkelanjutan. Artinya sambung menyambung sesuai dengan CP-nya gitu yang ada di dalam kurikulum gitu ya Bapak Ibu. Tidak terputus-putus tapi sambung menyambung gitu, berkelanjutan. Kemudian berikutnya adalah bahan ajar yang disiapkan. Tentu saja ada dokumen CP, capaian pembelajaran. Lalu ada indikator kunci ya Bapak Ibu, ada indikator kuncinya dalam profil pelajar Pancasila, ada ATP-nya, kemudian ada sistematika, ada sistematikanya juga, kemudian ada buku teks pelajaran, bahan penyusun assessment ya gitu. Nah kemudian Bapak Ibu di sini berikutnya adalah pertimbangan menyusun modul. Sebentar, di sini ada demonstrasinya juga ya yang disiapkan oleh para guru. Kemudian pertimbangan menyusun modul ajar itu tentu saja ibu bapak perlu mempertimbangkan karakteristik siswanya, ya. Kemudian tujuan dikembangkannya materi ajar, begitu ya Bapak Ibu. Kemudian keunikan siswa yang dimana diketahui secara spesifik oleh para guru di kelas masing-masing. Kemudian ada imbang antara intelektual, sosial, dan personal. Ya, terjadi kesinambungan dan ini sinergis Bapak Ibu ya. Berikutnya ada mempertimbangkan tingkat kematangan peserta didik. Tentu saja tingkat kematangan ini berbeda-beda antara anak TK, kemudian peserta didik di SD, SMP, SMA, ya gitu. Itu kan tingkat kematangannya berbeda-beda. Kita perlu mempertimbangkan juga apa yang layak digunakan untuk modul ajar di kelas 1 SD dengan di kelas 5 itu tentu berbeda. Kenapa? Karena kematangan anak kelas 1 SD yang baru lulus dari taman kanak-kanak gitu ya Bapak Ibu, baru selesai menyelesaikan pendidikan taman kanak-kanak lalu ke kelas 1 tentu saja kan kematangannya belum optimal. Kenapa? Karena baca saja belum begitu lancar gitu ya dan lain-lain. Kemudian prosedur menyusun modul ajar, pertama Bapak Ibu adalah menganalisis kondisi dan kebutuhan peserta didiknya, gitu ya. Nah, kebutuhan peserta didik itu dapat kita peroleh dari asesmen awal. Dan asesmen awal itu kan ada yang sifat kognitif yang menyangkut konten dan juga non kognitif menyangkut sikap, gitu ya, Bapak Ibu. Kemudian Bapak Ibu mengidentifikasi dan menentukan profil pelajar Pancasila mana yang akan digunakan, dimensi-dimensi apa yang akan digunakan di dalam modul ajar yang kita susun. Berikutnya adalah menentukan ATP. Nah, dari ATP yang sudah disusun oleh tim guru,
Nah, ini nanti akan diambilnya yang mana, bagian yang mana gitu ya. Berikutnya adalah menyusun MA materi berdasarkan komponen minimal. Kemudian berikutnya merancang pelaksanaan pembelajaran dan melakukan evaluasi serta tindak lanjut ya gitu. Maaf, MA di sini modul ajar, Bapak, bukan materi ajar ya, modul ajar. Kemudian praktik menyusun modul ajar itu dapat berkelompok dengan guru mata pelajaran yang serumpun, Bapak Ibu, ya gitu. Ini yang dikatakan guru mapel di SMP dan SMA, ini kan ada rumpun mata pelajaran. Nah, ini harus berkumpul, berkolaborasi dan berkoordinasi agar supaya modul ajar yang disusun itu berdasarkan hasil breakdown atau analisis daripada CP, dibuat ATP-nya, lalu nanti muncullah modul ajarnya gitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu itu adalah bagaimana sih kita menyusun modul ajar, perlu mempertimbangkan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, Bapak Ibu bahwa dalam mengembangkan modul ajar itu Bapak Ibu tentu saja sebagai fondasi dari semuanya itu dimulai dengan profil pelajar Pancasila atau P3 ya. Kemudian setelah itu kita melihat capaian pembelajaran dan kemudian kita menurunkannya menjadi alur tujuan pembelajaran. Akhirnya terdapat sejumlah modul ajar yang dibuat oleh guru karena berdasarkan tahapan yang terlihat di pada gambar ya Bapak Ibu. Nah, lalu tadi juga sudah saya jelaskan Bapak Ibu bahwa ada 3 komponen utama ya Bapak Ibu, ada informasi umum, komponen inti, dan lampiran dalam modul ajar tersebut. Nah, Bapak Ibu, di dalam informasi umum ini tadi kan sudah dijelaskan juga tetapi belum rinci Bapak Ibu ya. Ada nama penyusunnya, institusinya, SMP, SD atau apa, tahun yang disusunnya, jenjang sekolah, kelas, serta alokasi waktu sesuai dengan jam pelajaran. Kompetensi awal, pengetahuan atau keterampilan yang perlu dimiliki siswa sebelum mempelajari topik tersebut. Nah, kompetensi awal merupakan ukuran ya, seberapa dalam modul ajar yang dirancang. Tapi ini juga bisa diambil dari asesmen awal, gitu ya Bapak. Kemudian yang ketiga, profil pelajar Pancasila, ini merupakan tujuan akhir daripada kegiatan pembelajaran dan ini ada kaitannya dengan pembentukan karakter yang harus dicapai oleh siswa, ya gitu. Nah, profil pelajar masih tentu saja akan bercermin pada kontennya serta metode pembelajaran, ya gitu, yang akan Ibu Bapak Guru gunakan, ya. Untuk sarana prasarana di sini tentu saja fasilitas dan bahan yang menunjang kegiatan pembelajaran ya gitu. Dan diantaranya misalkan materi dan sumber bahan ajarnya serta teknologi apa yang dikembangkan. Nah, kalau sekarang kan ada sistem dual mode ya, bisa daring, bisa tetap muka gitu. Nah, tentu saja kalau yang daring harus menggunakan teknologi ya IT tertentu gitu. Kemudian berikutnya adalah target peserta didik. Nah, untuk siswa yang reguler dan gaya belajar terbatas, maka dia misalnya hanya menguasai audio saja, tentu saja dia akan kesulitan dalam bahasa, kurang percaya diri, kesulitan berkonsentrasi jangka panjang, dan tidak ada kesulitan dalam memahami materi ajar ya. Kemudian peserta didik juga dituntut dengan adanya pencapaian tinggi, memahami dengan cepat dan memiliki keterampilan atau diharapkan sampai mendapatkan keterampilan yang berpikir tingkat tinggi atau HOTS ya, high order thinking skill, serta memiliki kemampuan untuk memimpin, minimal memimpin teman-temannya gitu ya. Nah, kemudian di sini Bapak Ibu bahwa model pembelajaran yang digunakan itu tergantung dari Ibu Bapak Guru apakah memang tatap muka full, kemudian apakah jarak jauh dalam jaringan atau jarak jauh jaringan digabung dengan luring atau
blended learning, ya.